Ravana atau Ravan atau Rahwana adalah tokoh utama yang bertentangan terhadap Rama dalam sastra Hindu Ramayana. Dalam kisah tersebut, ia merupakan Raja Alengka sekaligus raksasa atau iblis yang berusia ribuan tahun. Dalam kesenian, tokoh Rawana dilukiskan dengan 10 kepala, yang menunjukkan bahwa ia memiliki pengetahuan dalam Weda dan juga sastra. Karena punya 10 kepala, ia diberi nama Dasamuka, yang artinya bermuka 10. Dalam mitologi, ibu Rawana bernama Kaikesi, yaitu seorang putri raja Detya bernama Sumali. Sumali memperoleh anugerah dari Brahma sehingga ia mampu menaklukkan para raja dunia. Sumali berpesan kepada kekasih agar ia menikah dengan orang yang istimewa di dunia. Di antara para resi, kekasih memilih Wisrawa sebagai pasangannya. Wisrawa memperingati kekasih bahwa bercinta di waktu yang tak tepat akan membuat anak mereka menjadi jahat. Tetapi kekasih menerimanya meskipun diperingatkan demikian. Akhirnya Rahwana lahir dengan kepribadian setengah Brahmana dan setengah raksasa. Saat lahir, Rahwana diberi nama Dasanana atau Dasagriwa, dan konon ia memiliki 10 kepala. Beberapa alasan menjelaskan bahwa 10 kepala tersebut adalah pantulan dari permata pada kalung yang diberikan ayahnya sewaktu ia lahir. Bahkan ada yang menjelaskan bahwa 10 kepala tersebut adalah simbol bahwa Rahwana memiliki kekuatan 10 tokoh tertentu. Pada saat masih muda, Rahwana mengadakan tapa memuja dewa selama bertahun-tahun. Karena berkenan dengan pemujaannya, Brahma muncul dan mempersilahkan Rahwana mengajukan permohonan. Mendapat kesempatan tersebut, Rahwana memohon agar ia hidup abadi, tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Brahma. Sebagai gantinya, Rahwana memohon agar ia kebal terhadap segala serangan dan selalu unggul di antara para dewa, makhluk surgawi, raksasa, detya, danawa, segala naga, dan makhluk buas lainnya. Karena menganggap remeh manusia, ia tidak memohon agar unggul terhadap manusia. Dengan permohonan tersebut, Brahma mengabulkannya dan menambahkan kepandaian menggunakan senjata dewa dan juga ilmu sihir pada Rahwana. Setelah memperoleh anugerah Brahmana, Rahwana mencari kakeknya Sumali dan meminta kuasa untuk memimpin tentaranya. Kemudian ia melancarkan serangannya menuju Alengka. Alengka sendiri merupakan kota yang permai diciptakan oleh seorang arsitek para dewa bernama Wiswakarma untuk Kubera, yaitu dewa kekayaan. Kubera juga merupakan putra Wisrawa dan bermurah hati untuk membagi segala miliknya kepada anak-anak kekasih. Namun, Rahwana menuntut agar seluruh Alengka menjadi miliknya dan mengancam akan merebutnya dengan kekerasan. Wisrawa menasihati Kubera agar memberikannya sebab sekarang Rahwana tak tertandingi. Ketika Rahwana merampas Alengka untuk memulai pemerintahannya, ia dipandang sebagai pemimpin yang sukses dan juga murah hati. Alengka berkembang di bawah pemerintahannya. Konon, rumah yang paling miskin sekalipun memiliki kendaraan dari emas dan tidak ada kelaparan di kerajaan tersebut. Setelah keberhasilannya di Alengka, Rahwana mendatangi Dewa Siwa di kediamannya di Gunung Kailas. Tanpa disadari, Rahwana mencoba mencabut gunung tersebut dan memindahkannya. Siwa yang merasa kesal dengan kesombongan Rahwana menekan Kailas dengan jari kakinya, sehingga Rahwana tertindih pada waktu itu. Kemudian Gana datang untuk memberitahu Rahwana pada siapa ia harus meminta maaf. Lalu Rahwana menciptakan dan menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Siwa, dan konon ia melakukannya selama bertahun-tahun sampai Siwa membebaskannya dari hukuman tersebut. Terkesan dengan keberanian dan kesetiaan Rahwana, Siwa memberinya kekuatan tambahan, khususnya pemberian hadiah berupa Chandrahasa, yaitu sebuah pedang bulan, pedang yang tak terkira kuatnya. Selanjutnya, Rahwana menjadi pemuja Dewa Siwa seumur hidupnya. Rahwana terkenal dengan tarian pemujaannya kepada Siwa yang bernama Siva Tandava Stora. Semenjak peristiwa tersebut, ia memperoleh nama Rahwana, yang berarti yang raungannya dahsyat. Diberikan kepada oleh Siwa. Konon bumi sempat terguncang saat Rahwana menangis kesakitan karena ditindih gunung tersebut. Dengan kekuatan yang diperolehnya, Rahwana melakukan penyerangan untuk menaklukkan ras manusia.
makhluk jahat yaitu Asura, raksasa, Daitya, Danawa, dan makhluk surgawi. Setelah menaklukkan Patala atau dunia bawah tanah, ia mengangkat Airawan sebagai raja. Rahwana sendiri menguasai ras Asura di 3 dunia. Namun karena tidak mampu mengalahkan Wangsa Niwatakawaca dan Kalakea, ia akhirnya menjalin persahabatan dengan mereka. Setelah menaklukkan para raja dunia, ia mengadakan upacara yang layak dan dirinya diangkat sebagai Maharaja. Oleh karena Kubera telah menghina tindakan Rahwana yang kejam dan tamak, Rahwana mengerahkan pasukannya untuk menyerbu kediaman para dewa dan menaklukkan banyak dewa. Lalu ia mencari Kubera dan menyiksanya secara khusus. Dengan kekuatannya, ia menaklukkan banyak dewa, makhluk surgawi, dan bangsa naga. Selain terkenal sebagai penakluk 3 dunia, Rahwana juga terkenal akan pertualangannya menaklukkan para wanita. Rahwana memiliki banyak istri, dan yang paling terkenal adalah Mandodari, yaitu putra Mayasura dengan seorang bidadari bernama Hema. Ramayana mendeskripsikan bahwa istana Rahwana dipenuhi oleh para wanita cantik yang berasal dari berbagai penjuru dunia. Dalam Ramayana juga dideskripsikan bahwa di Alengka semua wanita merasa beruntung apabila Rahwana menikahinya. 2 legenda terkenal menceritakan kisah pertemuan Rahwana dengan wanita istimewa. Wanita istimewa pertama adalah Wedawati, yaitu seorang pertapa wanita. Wedawati mengadakan pemujaan ke hadapan Wisnu agar ia diterima menjadi istri Wisnu. Ketika Rahwana melihat kecantikan Wedawati, hatinya terpikat dan ingin menikahinya. Ia meminta Wedawati untuk menghentikan pemujaannya dan ia merayu Wedawati agar bersedia untuk menikahinya. Karena Wedawati menolak, Rahwana pun mencoba untuk melarikan wanita tersebut. Kemudian Wedawati bersumpah bahwa ia akan lahir kembali sebagai penyebab kematian Rahwana. Setelah berkata demikian, Wedawati membuat api unggun dan menceburkan diri ke dalamnya. Bertahun-tahun kemudian, ia bereinkarnasi sebagai Sita, yang diculik oleh Rahwana, sehingga Rama pun turun tangan dan membunuh Rahwana. Setelah pos jaga para raksasa di Yanastana dihancurkan oleh Rama dan Laksmana, berita tersebut disampaikan kepada Rahwana. Menteri Rahwana yang bernama Akampana menyarankan agar Rahwana mau menculik Sita, tetapi niat tersebut ditolak oleh Marica. Setelah adik perempuan Rahwana yang bernama Surpanaka mengadu bahwa 2 orang kesatria telah melukainya, Rahwana marah besar. Ia segera menuju ke kediaman Marica untuk meminta bantuan, tanpa memedulikan nasihat baik dari Marica. Setelah rencana disusun, Marica menyamar menjadi Kijang Kencana untuk mengalihkan perhatian Rama, sedangkan Rahwana menyamar menjadi seorang Brahmana tua yang lemah. Ketika Rama dan Laksmana berada jauh, Rahwana segera menjangkau Sita dan setelah itu Sita dibawa kabur. Sita disekap di Taman Asoka, letaknya di dalam lingkungan istana Rahwana di Kerajaan Alengka. Di sana Rahwana berkali-kali mencoba merayu Sita namun tidak pernah berhasil. Tindakan Rahwana mengundang kemarahan Rama. Dengan bantuan dari Raja Wanara bernama Sugriwa, Rama menggempur Alengka. Untuk mengantisipasi serangan Rama, Rahwana mengirimkan pasukan terbaiknya yang dipimpin oleh raksasa-raksasa kuat. Serangan pertama dilakukan oleh Hanuman pada saat ia datang ke Alengka sebagai mata-mata untuk menemui Sita. Dalam pertempuran tersebut, putra Rahwana yang bernama Akyasa Kumara gugur dalam pertempuran. Dalam pertempuran selanjutnya, para menteri dan kerabat Rahwana gugur satu persatu, termasuk Indrajit putra Rahwana dan Kumbhakarna adik Rahwana. Pada hari pertempuran terakhir, Rahwana maju ke medan perang sendirian dengan menaiki kereta kencana yang ditarik 8 ekor kuda terpilih. Ketika ia keluar dari Alengka, langit menjadi gelap oleh gerhana matahari yang tak terduga. Beberapa orang berkata bahwa itu merupakan pertanda buruk bagi Rahwana yang tidak menghiraukannya sama sekali. Pertempuran terakhir antara Rama dengan Rahwana berlangsung dengan sengit. Pada pertempuran itu, Rama menaiki kereta Indra dari surga yang dikemudikan oleh Matali. Setiap Rama mengirimkan senjatanya untuk menghancurkan Rahwana, raksasa tersebut selalu dapat bangkit kembali sehingga membuat Rama kewalahan. Untuk mengakhiri riwayat Rahwana, Rama menggunakan senjata Brahmastra yang tidak biasa. Senjata tersebut menembus dada Rahwana dan merenggut nyawanya seketika.
Salah satu versi Ramayana menceritakan bahwa Rawana tidak mampu dibunuh meski badannya dihancurkan sekalipun, sebab ia menguasai ajian Rawarontek serta Pancasona. Untuk mengakhiri riwayat Rahwana, Rama menggunakan senjata sakti yang dapat berbicara bernama Kyai Danggu. Senjata tersebut mengikuti kemanapun Rahwana pergi untuk menyayat kulitnya. Setelah Rahwana tersiksa oleh serangan Kyai Danggu, ia memutuskan untuk bersembunyi di antara dua gunung kembar. Dan saat ia bersembunyi, perlahan-lahan kedua gunung itu menghimpit badan Rahwana sehingga raja raksasa itu tidak berkutik kembali. Menurut cerita, kedua gunung tersebut adalah penjelmaan dari kepala Sondara dan Sondari, yaitu putra kembar Rahwana yang dibunuh untuk mengelabui Sita. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya.